Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah izifadli wal in'ama wa fadlu syahru ramadana khairu min syuhuril ami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu man sholala wa sallama amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua DKM serta pengurus-pengurus Masjid Al-Barakah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat jamaah sholat isya tarawih witir di Masjid Al-Barakah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat hidayahnya kita bisa melaksanakan sholat isya tarawih witir di masjid yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat beriringkan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangannya lah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti pada saat ini. Ketiga kalinya saya berterima kasih kepada Bapak pengurus masjid serta jamaah yang telah memberikan saya sedikit waktu untuk berceramah singkat yang saya beri judul puasa sebagai bentuk kejujuran seorang hamba kepada Tuhannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan menjadi momentum yang sangat dinanti oleh seluruh umat Islam sedunia. Bahkan 2 bulan sebelum kedatangannya ada doa khusus yang selalu disenandungkan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa syabana wa barikna Ramadan, yang artinya ya Allah berkahilah umur kami di bulan Rajab dan Sya'ban serta sampaikanlah kami hingga bulan Ramadan. Di bulan yang agung ini terdapat banyak kemuliaan dan keistimewaan di dalamnya. Salah satunya dilipat gandakannya amal ibadah, dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Justru momentum luar biasa inilah menjadi peluang besar bagi umat Islam untuk memaksimalkan ketaatannya kepada Tuhannya. Di dalam ibadah puasa di bulan Ramadan terdapat nilai yang tersirat di dalamnya yang harus dipahami oleh umat Islam, yaitu puasa sebagai bentuk kejujuran. Mengenai hal ini Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda, innamas shaum amanati falyahfuzu ahdukum amanat, yang artinya sesungguhnya ibadah puasa merupakan amanah, ada kejujuran, maka dari itu marilah kita jaga amanah tersebut. Hadis riwayat Imam Ja'far Kahani. Dalam hadisnya telah dijelaskan bahwa ibadah puasa merupakan ibadah paling intim seorang hamba kepada Tuhannya. Di dalam pelaksanaannya seseorang harus bangun di pagi buta sebelum terbit fajar untuk menahan diri dari makan dan minum hingga matahari terbenam. Jika mau seseorang bisa bersembunyi di tempat-tempat tertentu atau tempat-tempat yang tidak terlihat sekalipun untuk membatalkan puasanya. Karena itulah tidak ada satu orang pun yang mengetahui status puasanya kecuali Allah. Dengan ibadah puasa inilah ibadah yang satu-satunya langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadisnya, akhbarana Sa'id bin Musayyabi Abu annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqulu qala Allah azza wa jalla kullu amali bani Adam annahu ala sayama, yang artinya Sa'id bin Al-Musayyib berkata bahwasanya aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, setiap amal ibadah keturunan Nabi Adam itu dinilai untuk dirinya sendiri kecuali puasa, karena puasa itu milikku dan hanya aku yang membalasnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Menurut Qadhi Ihya, sang hakim mazhab Maliki berkebangsaan Spanyol, di dalam kitabnya syarah hadisnya Imalul Mu'alim bi Fawaid Muslim menerangkan hadis tersebut bahwa hadis di atas cenderung terhadap kejujuran seorang hamba, khususnya pada kalimat lam dan ya, menunjukkan bahwa puasa merupakan salah satu amal soleh yang murni ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena amal ibadah ini tidak bisa dilakukan dalam kondisi ria seperti halnya amal ibadah lainnya. Karena seseorang sedang melakukan ibadah puasa, kondisinya sedang dalam kondisi menahan. Hadirin jamaah rahimakumullah, Abul Fadhi Ihya di dalam Al Mu'allim bi Fawaid Muslim yang diterbitkan oleh Darul Wafa di Kairo pada tahun 1998 halaman 110 menerangkan tentang kondisi seseorang yang sedang berpuasa, baik munafik maupun kenyang, semuanya sama, tidak ada bedanya. Hanya niat dan ketulusan yang mempengaruhi ibadah puasanya. Sholat, haji, zakat merupakan ibadah yang murni, merupakan ibadah yang memungkinkan untuk pamer, tetapi tidak dengan ibadah puasa. Penerapan kejujuran seorang hamba kepada Tuhannya ketika berpuasa, yaitu mengikuti definisi puasa itu sendiri, yakni menahan al-imsak. Sayangnya banyak sekali orang-orang berpuasa tapi menjadi sia-sia dan hanya menyisakan haus dan laparnya saja, karena mereka tidak melaksanakan puasa yang sesungguhnya. Puasa yang sesungguhnya ialah menahan seluruh anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan oleh Allah, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah memaparkan gambar sebenar-benarnya puasa, yaitu jangan dikira puasa hanya sekadar meninggalkan makan dan minum mengakurnya saja. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, kebanyakan orang berpuasa hanya menyisakan lapar dan hausnya saja. Hadis riwayat Imam Nasai dan Ibnu Majah. Sesungguhnya ibadah puasa merupakan sebuah sempurna takala yang harus kita lakukan, yaitu dengan menjaga seluruh anggota tubuh dari perkara-perkara yang dimakruhkan oleh Allah. Diungkapkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah yang diterbitkan oleh Maktabah Manukul di Kairo pada tahun 1993 halaman 50. Imam Al-Ghazali menyebutkan hadisnya di dalam penjelasannya untuk memperingati umat Islam yang berpuasa agar selalu menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan oleh Allah. Jika tidak, konsekuensinya puasanya akan menjadi sia-sia dan hanya menyisakan lapar dan hausnya saja. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada akhirnya untuk menghindari kesia-siaan ini, seseorang harus menanamkan sifat kejujuran, yaitu sebenar-benarnya kejujuran. Jika ingin mendapatkan puasa yang sempurna, seorang hamba harus melalui kejujuran kepada Tuhannya, karena ibadah puasa adalah ibadah satu-satunya yang hanya Allah berwenang untuk membalasnya. Pada akhirnya, mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan puasa sebagai bentuk melatih kejujuran, dan ketika kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa sebagaimana dilaksanakannya ibadah puasa. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana malikil ma'bud, subhana